Udah. Hai sahabat Kompas TV, ada 3 berita populer nih hari ini ala Kompas TV. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, penyalur tenaga kerja PTL yang diduga mengirimkan ABK ke kapal berbendera Tiongkok Longsin 629 hari ini resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri. Saat ini, polisi telah membentuk Satgas untuk mengusut kasus yang menewaskan 4 ABK asal Indonesia tersebut. Kemenlu RI sebelumnya telah memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi ABK Indonesia di kapal ikan berbendera Cina, Longsin 605 dan Tianyu 8. Kemenlu berhasil memulangkan 14 ABK tersebut melalui Dubes RI dari Korea Selatan. Kini, kasus tersebut kembali ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. PTL disinyalir merupakan penyalur anak buah kapal, Effendi Pasaribu, yang tewas dilarung ke laut akibat diduga menjadi korban perbudakan di kapal Longsin 629 berbendera Tiongkok. Menurut pelapor, perjanjian laut antara Effendi Pasaribu dengan PTL bermasalah. Lebih lanjut, korban Effendi dan sesama ABK asal Indonesia lainnya juga diwajibkan bekerja selama 18 jam per harinya dan hanya beristirahat selama 6 jam dengan makanan dan minuman yang tidak wajar. Alat bukti tadi yang saya sampaikan, satu komunikasi saya dengan Jong Chul Kim ya, melalui email, lalu komunikasi saya dengan law firm di Korea juga melalui email, lalu ada perjanjian kerja laut dari almarhum Effendi Pasaribu ya. Dan untuk ketiga almarhum yang lainnya saya belum mendapatkan perjanjian kerja lautnya. Jadi saya belum bisa menjawab apakah mereka di bawah satu agensi yang sama atau bukan. Tapi saya yakin tim Satgas TPPO akan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini dengan seksama. Baru nanti kemudian kalau saya dapat informasi lebih lanjut baru saya bisa sampaikan. Pak, laporan. Mungkin selama ini teman-teman belum tahu informasi upahnya itu berapa sih. Upahnya itu hanya 300 US dollar satu bulan. 300 US dollar. Lalu yang diberikan itu uraiannya adalah 50 dolar itu diberikan ketika kapal sandar, 100 dolar disimpan oleh pemilik kapal, 150 akan diberikan kepada keluarga atau disimpan oleh agensi. Jadi dari 300 dolar hanya 50 dolar saja yang diterima oleh almarhum. Lalu kemudian masih ada lagi pengurangan USD 600 dolar untuk pengurusan dokumen almarhum. Jadi upahnya harus dikurangin lagi 600 dolar. Baru habis itu harus ada jaminan deposit 800 dolar. Lalu setelah itu ada lagi sanksi 1.600 US dollar kalau tiba-tiba almarhum berhenti. Lalu kalau almarhum pindah kapal kena lagi sanksi 5.000 US dollar. Dengan hanya gaji 300 dolar. Ya, jadi jelas ini penyalahgunaan posisi rentan dalam perdagangan orang. Dan persetujuan dari almarhum tidak menghilangkan tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi saya jelas melihat ada dugaan tindak pidana TPPO ini. Tapi tentunya kita bersabar menunggu penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Lalu untuk menjawab tadi soal laporan, tadi sudah dijawab oleh rekan saya. Laporan kami dijadikan satu dengan laporan yang sudah dibuat secara inisiatif dari Satgas TPPO. Namun kami diajak bekerja sama sebagai saksi ya, dan kontribusi terhadap pengajuan dokumen-dokumen dan saksi-saksi yang diperlukan. Setahu saya ya, pelaporan atau pelarungan? Pelaporan. Oke. Satu, pelaporan ini saya lakukan bukan berdasarkan atas nama keluarga korban. Jadi saya bukan kuasa hukum dari keluarga korban, bukan. Saya adalah saksi ya, karena saya adalah orang yang pertama dihubungi oleh Jong Chul Kim pada tanggal 30 April sebelum peristiwa ini viral. Jadi saya bukan sebagai kuasa hukum dari siapapun. Saya di sini sebagai diri pribadi, ya, sebagai pendiri dari Margono and Partners, dan yang sudah juga beberapa kali menangani perkara ABK seperti ini. Berita kedua, sahabat Kompas TV, tahu nggak sih kasus perampokan di Makassar yang ternyata rumah target perampokannya ini adalah rumah pasien positif corona. Apesnya, jadi para tersangka atau para pelaku perampokan ini yang sudah ditahan di Polsek Panakukang harus menjalani rapid test. Kelima pelaku perampokan rumah pasien positif COVID-19 di Jalan Campagaya, Kecamatan Panakukang, Makassar ini menjalani rapid test di halaman Polsek Panakukang, Makassar.
Polsek bekerja sama dengan Puskesmas Pampang untuk mengambil sampel darah para tersangka. Petugas yang melakukan rapid test mengenakan APD lengkap dan dari hasil tersebut, kelima pelaku ini dinyatakan non-reaktif dan selanjutnya sel kelima pelaku ini pun akan digabungkan dengan tahanan polsek lainnya. Jadi melakukan rapid test yang tersangka 5 orang yang di Cempagaya dan semua hasilnya non-reaksi dan kami dibantu oleh Puskesmas dari Pampang. Terus langkah selanjutnya seperti apa? Jadi langkah selanjutnya, jadi yang sudah di rapid test dan hasilnya non-reaksi, jadi kami nanti akan gabungkan ke tersangka yang lain. Nah, kita lihat update hari ini untuk kasus COVID-19 di Indonesia. Hari ini ada penambahan 533 kasus, yang artinya totalnya ada 13.645 kasus hingga hari ini. Yang dirawat ada 10.079 orang, yang meninggal 959, tapi kabar baiknya jumlah yang sembuh juga tinggi, 2.607, yang artinya potensi untuk sembuh juga tinggi. 4 provinsi dengan kasus terkonfirmasi paling banyak, nomor 1 masih ada DKI Jakarta, lebih dari 5.000 kasus, Jawa Barat 1.437, Jawa Timur 1.419, dan Jawa Tengah 959. Dari Indonesia, kita lihat ke kasus corona yang ada di dunia, totalnya sudah ada tembus 3.800.000 orang, yang meninggal 265.000 orang lebih, dan yang sembuh angkanya juga tinggi, 1.308.000 orang. Nah, itu tadi adalah update hari ini 9 Mei 2020. Sahabat Kompas TV, jangan lupa rajin cuci tangan, kalau keluar dipakai maskernya dan pakai hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jaraknya. Itu tadi adalah 3 berita terpopuler ala Kompas TV hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Cindy Permadi, sampai jumpa.